Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Berjumpa lagi dengan Bu Iin. Hari ini kita akan belajar tema 4, subtema 3, dan pembelajaran 1. Nah, kakak pasti pernah membaca sebuah dongeng kan? Dongeng itu apa sih? Nah, dongeng adalah cerita khayalan yang kejadiannya tuh tidak nyata. Biasanya dongeng bersifat menghibur. Contohnya, ada ikan gabus dengan tupai, ada dongeng timun mas, ikan emas dengan nenek, bawang merah, bawang putih, dan lain sebagainya. Nah, teman-teman tahu tidak, di dalam sebuah dongeng terdapat unsur-unsur intrinsik. Unsur intrinsik itu apa sih? Unsur intrinsik adalah unsur-unsur utama yang membangun cerita tersebut. Ada tema, tokoh, penokohan, alur, setting, dan juga alat. Yang pertama adalah tema. Tema itu apa sih? Tema adalah nyawa dari sebuah cerita. Hah? Memang cerita punya nyawa? Begini maksudnya teman-teman. Tema adalah gagasan utama atau ide pokok yang akan dikembangkan dalam semua cerita. Tanpa tema, cerita tersebut tidak akan bermakna. Nah, yang kedua adalah tokoh. Tokoh itu apa sih? Sama nggak dengan penokohan? Ternyata tokoh dan penokohan itu berbeda loh teman-teman. Nah, tokoh adalah orang-orang atau pelaku-pelaku yang terlibat dalam sebuah cerita tersebut. Misalnya dalam dongeng Timun Mas, ada tokoh Timun Mas dan juga ada tokoh raksasa. Nah, sedangkan penokohan adalah watak atau sifat dari orang-orang atau pelaku dari cerita-cerita tersebut. Yang selanjutnya adalah alur. Alur itu apa sih? Alur itu adalah urutan jalannya sebuah cerita. Yang selanjutnya adalah setting. Setting itu ada 3 macam ya teman-teman. Ada setting waktu, setting tempat, dan setting suasana. Misalnya, jika sebuah cerita ada kalimat seperti ini. Di suatu siang, di sekolah yang sangat ramai. Nah, berarti itu settingnya ada berapa? Ada ketiganya. Setting waktu, setting tempat, dan juga setting suasana. Kenapa bisa begitu? Nah, setting waktu disebutkan di dalam cerita adalah di siang, berarti waktunya siang. Kemudian setting tempat, yaitu di sekolah. Dan setting suasananya yang ramai. Berarti kita bisa membayangkan siang-siang di sekolah dan keadaannya ramai. Itu yang disebut dengan setting. Yang selanjutnya adalah amanat. Amanat adalah pesan moral yang terkandung dalam cerita. Biasanya penulis ingin setelah membaca cerita tersebut, pembaca bisa memetik sebuah pembelajaran yang berharga yang bisa diaplikasikan ke dalam kehidupan sehari-hari. Supaya kakak lebih paham tentang unsur intrinsik, silakan kakak membaca cerita tentang tupai dan ikan gabus di buku cetak kalian. Kemudian kalian menuliskan unsur intrinsik yang terdapat di dalam cerita tersebut ke dalam bagan yang sudah disediakan. Misalnya, judul. Kita tulis judulnya apa nih? Judulnya adalah tupai dan ikan gabus. Nah, kemudian ada tokoh. Tokoh itu siapa saja yang berperan di dalamnya? Kakak tulis di sini. Kemudian diselesaikan sampai pesan moral. Dalam sebuah cerita pasti ada pesan moral ya. Nah, nanti kita bisa lihat apakah kakak bisa memetik sebuah pelajaran yang berharga dari cerita tersebut. Ternyata selain dongeng-dongeng yang berasal dari Indonesia, ada juga dongeng yang berasal dari luar negeri dan cukup terkenal. Misalnya Cinderella, Putri Salju, dan juga Pinocchio. Nah, kalian tahu kan Pinocchio? Sudah pernah membacanya kan? Ya, Pinocchio adalah boneka yang terbuat dari kayu yang hidungnya akan memanjang setiap kali dia berbohong. Nah, kira-kira Pinocchio ini dibuat oleh siapa ya? Ya, Pinocchio dibuat oleh seorang pengrajin kayu bernama Geppetto. Nah, sama juga dengan teman Dayu. Dayu memiliki teman namanya Benny. Ayah Benny adalah seorang pengrajin kayu. Kita dengarkan ceritanya ya. Pekerjaan ayahku adalah pengrajin kayu. Ayahku membuat meja dan kursi. Untuk menghasilkan kursi, awalnya ayahku membeli kayu, memotongnya, membentuk menjadi kursi, menghaluskan, lalu mengecatnya. Waktu yang dihabiskan untuk membuat kursi kurang lebih 1 minggu. Ayahku menjual meja dan kursi buatannya ke toko mebel. Di toko mebel itulah orang-orang bisa membeli meja dan kursi buatan ayah. Setelah membacanya, coba kita perhatikan bagian di samping ini. Perjalanan dari kayu menjadi meja dan kursi ternyata cukup panjang. Berawal dari pohon-pohon yang ada di hutan, kemudian ditebang. Setelah ditebang, kemudian dibawa ke kota. Setelah dibawa ke kota, kemudian kayu itu dibeli oleh seorang pengrajin kayu. Disitulah pengrajin kayu akan mulai memproduksi barang-barangnya yang kemudian akan dijual di toko mebel. Kita cukup panjang ya perjalanan dari kayu menjadi meja dan kursi. Nah, kira-kira sikap apa nih yang kalian harus lakukan terhadap benda-benda yang sudah kalian miliki? Ya, betul sekali. Tentu kita harus merawat
meja dan kursi di sekolah. Walaupun kita tidak membelinya, tapi itu punya sekolah dan tentu akan bermanfaat. Nah, siapa nih yang masih suka coret-coret meja dan kursi? Jangan dilakukan ya. Nah, dalam kegiatan produksi sebuah mebel ini, kira-kira kalian bisa melihat kegiatan ekonomi apa saja yang terlibat di dalamnya. Kalian masih ingat kan kegiatan ekonomi itu apa saja? Yang pertama adalah produksi. Produksi adalah menghasilkan barang atau jasa, dan orang yang melakukan produksi dinamakan produsen. Yang kedua adalah distribusi. Distribusi adalah menyalurkan barang atau jasa. Orang yang melakukan distribusi disebut dengan distributor. Yang ketiga adalah konsumsi. Konsumsi adalah perilaku memakai atau menggunakan sebuah barang atau jasa. Siapa yang melakukan konsumsi? Konsumen. Ya, orang yang melakukan konsumsi disebut dengan konsumen. Jika kita lihat kegiatan pembuatan mebel ini, kira-kira tahap keberapa yang bisa dikatakan sebagai kegiatan produksi? Nah, pintar sekali. Kegiatan mengubah kayu menjadi mebel itu termasuk produksi. Kemudian kegiatan distribusinya di mana? Kegiatan distribusinya yaitu saat menyalurkan barang-barang dari pengrajin kayu ke toko mebel. Itu namanya distribusi. Kita distribusikan. Perilaku konsumsi yang mana? Nah, kegiatan konsumsi adalah ketika pembeli membeli mebel tersebut, baik di toko mebel maupun di pengrajin mebel. Nah, sekarang coba kalian sebutkan jenis-jenis pekerjaan yang memanfaatkan sumber daya alam di lingkungan kalian. Nah, ternyata ayah Benny mendapatkan bahan baku berupa kayu itu berasal dari hutan, teman-teman. Ada berapa ribu orang-orang yang bekerja sebagai pengrajin kayu? Berapa banyak pohon yang harus ditebang setiap harinya? Coba kita bayangkan, bagaimana jika hutan-hutan kita terus-menerus ditebang untuk keperluan pembuatan mebel dan juga kebutuhan lainnya. Pasti itu akan sangat merugikan kita. Karena apa? Fungsi hutan di sini kan banyak sekali. Kira-kira apa saja fungsi hutan? Yang pertama, kita jelas memanfaatkan oksigennya. Ya, pohon itu menghasilkan oksigen dan menyerap karbon dioksida. Kalau tidak ada hutan, jumlah oksigen di bumi ini akan semakin berkurang. Tentu saja dengan penggundulan hutan, maka itu sangat merugikan manusia. Dan yang kedua, hutan juga bisa mencegah kita dari bencana alam. Misalnya, yang ada di dataran tinggi. Tanpa adanya hutan, akan seringkali terjadi longsor. Yang ketiga, hutan juga mampu mencegah erosi dan juga terjadinya banjir. Kebayang kan bagaimana kalau hutan-hutan di Indonesia semakin berkurang? Nah, coba kita perhatikan. Ini adalah penampakan hutan di Pulau Kalimantan. Kalian tahu kan pulau ini adalah Pulau Kalimantan. Nah, yang berwarna hijau ini adalah kawasan yang tertutup oleh hutan. Artinya kondisi hutan itu masih baik. Itu kita lihat di tahun 1950. Kemudian kita geser lagi ke tahun 1985. Di situ sudah mulai ya ada bercak-bercak putih. Bercak putih di sini adalah kawasan hutan yang gundul. Di sini sudah berkurang kira-kira menjadi 80%. Kemudian kita geser lagi ke tahun 2000. Nah, di sini sudah mulai banyak bercak-bercak putih, pertanda bahwa penggundulan hutan itu makin sering terjadi. Kemudian di tahun 2005 ini sudah hampir 60% ya. Yang awalnya dari hijau pekat menjadi hijau bercak-bercak putih. Ini artinya kawasan yang telah gundul hutannya itu semakin luas. Dan kawasan ini artinya daerah yang ditemui hutan ini semakin berkurang. Kemudian di tahun 2010 ini sudah terlihat makin sedikit sekali ya. Perkiraan tahun 2020 ini kondisi hutan di Kalimantan hanya tersisa sekitar 40%. Padahal dulu Indonesia merupakan negara dengan kawasan hutan terbesar di kawasan ASEAN. Tetapi ternyata Indonesia juga kehilangan sebagian besar hutannya. Contohnya hutan Kalimantan. Dulu yang awalnya 40,8 juta hektar, berdasarkan penelitian tahun 2000, ternyata kita setiap tahun kehilangan hutan sebanyak 2 juta hektar. Terbayang tidak? Di tahun 2000 saja kita sudah kehilangan hutan sebanyak 2 juta hektar tiap tahun. Kira-kira kalau tahun 2020 bagaimana keadaan hutan Kalimantan? Nah, prediksi keadaan hutan di Kalimantan pada tahun 2020, hutan itu hanya tersisa sekitar 40%. Bayangkan, jika hutan hanya tersisa 40%, bagaimana dengan flora dan fauna yang ada? Mungkin kalau hewan, jika dia bisa bertahan hidup saat mereka pindah untuk mendapatkan tempat tinggal yang baru, mereka akan bertahan di sana. Tetapi jika mereka tidak mampu bertahan, maka fauna-fauna itu akan punah. Dan juga dengan
Sungguh disayangkan kan? Tentu kalian sudah memahami ya bagaimana dampaknya jika pemanfaatan sumber daya alam itu tidak terkontrol dan secara terus-menerus. Sudah sampai di sini, kira-kira apa sih yang bisa kita lakukan untuk bumi kita? Kita bisa berkontribusi apa mulai dari sekarang? Yang jelas, yang pertama, kita jangan menebang pohon sembarangan. Yang kedua, kita bisa melakukan reboisasi atau penanaman hutan gundul kembali. Kemudian kita melakukan tebang pilih tanam. Artinya kita hanya menebang pohon-pohon yang tua. Sedangkan pohon-pohon yang muda kita biarkan tumbuh lebih besar lagi. Kita juga bisa melindungi dan menjaga habitat hutan yang ada dengan cara tidak membuang sampah. Nah teman-teman, tadi kalian sudah belajar tentang unsur implisit sebuah dongeng, kemudian kegiatan ekonomi dalam proses menghasilkan sebuah mebel, kemudian kalian juga sudah memahami betapa pentingnya menjaga keseimbangan alam, terutama hutan. Kalian tetap harus semangat, jangan lupa patuhi protokol kesehatan, menjaga kesehatan, memakai masker, dan makan